Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sepertinya di kelompok Wahabi itu ada yang iri ketika melihat makam-makam para aulia yang ada di Indonesia ini bisa menghimpun banyak sekali uang. Ya meskipun 2000-an itu kalau dikalikan ya lumayan ya. Rupa-rupanya ada satu gambar yang melebar, yang menyebar di media sosial, itu dikasih judul yang luar biasa sekali. Ini kayak bahasa-bahasa orang yang iri begitu ya. Di situ ada tulisan bisnis makam keramat bisa jadi jutawan. Kemudian ada orang tertawa. Ini seolah-olah ditertawai begitu ya. Entah ini maksudnya apa motifnya, ini karena benci atau bagaimana, atau karena iri karena tidak bisa melakukan seperti itu, tidak bisa mendapatkan pendapatan seperti itu, atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dari berbagai narasi yang saya baca itu, mereka tidak menyukai itu gara-gara ya apa yang dihasilkan adalah sumber dari praktek kesyirikan. Kalau menurut mereka kan ada tabaruk, tawasul, itu syirik ya. Saya kira saya berhusnudzon lah orang-orang yang ada di sana itu kalau ziarah kubur tidak dilarang karena Nabi yang menyuruh. Meskipun pada zaman dulu itu memang ada narasi-narasi yang melarang untuk ziarah ke makam para wali karena dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Tetapi setelah dibantah sepertinya sudah agak kendu seperti itu ya. Jadi ziarah boleh tetapi tidak boleh minta ke kuburan. Lagian siapa juga yang minta ke kuburan ya, kita mintanya kepada Allah. Adapun para aulia itu ya kita gunakan sebagai wasilah seperti itulah. Namanya orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, ya kita bawa dalam doa kita, kemudian dengan harapan ya terkabul apa cita-cita kita, seperti itu ya. Nah, sekarang ada model-model seperti ini, sahabat. Jadi ada narasi yang tidak enak menurut saya. Kok sampai segitunya gitu ya membuat narasi. Jadi dengan tujuan agar kita ini tidak melakukan tawasul, tidak melakukan tabarruk, tidak menggunakan dalil lagi, tidak menggunakan kaul-kaul para ulama lagi. Apa mungkin gara-gara sudah kalah hujah ini kok sampai bisa-bisanya menggunakan model cara seperti ini. Ya, modelnya seperti ini, membuat fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian dengan narasi yang seolah-olah, oh itu orang-orang yang ke makam kuburan, orang-orang yang merawat kuburan itu ternyata hasilnya sangat menggiurkan. Makanya kalau dilarang itu kok pada kepanasan. Apa iri di situ ya kira-kira? Ya kalau iri ya gimana orang iri? Dosa Pak, iri itu dosa. Iri dengki itu dosa. Akan tetapi begini sahabat, seenggak-enggaknya orang ziarah ke makam para aulia itu kalau mau naruh uang, ya, naruh uang itu kan ya bebas, mau naruh ya monggo, enggak ya monggo. Lalu kemudian kalau kita menaruh uang ke sana, apakah kita ini kemudian memperkaya orang-orang yang ada di lingkungan makam? Ya enggak. Tentu orang-orang yang ada di makam itu, saya meyakini mereka semuanya adalah orang-orang soleh. Mereka semuanya adalah orang-orang yang ya jiwanya lillahi ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang istilahnya bersedia untuk merawat makam, itu orang-orang yang luar biasa. Mereka mengabadikan situs-situs sejarah. Satu-satunya simbol sejarah yang paling otentik lah istilahnya begitu. Ada makamnya.
Misalkan ada kisah Wali Songo, ini ada makamnya. Ada cerita ini ada makamnya, ada cerita apa, ini loh ada makamnya. Jadi yang diceritakan itu ada. Jadi itu kan salah satu bukti sejarah begitu sahabat ya. Lalu kemudian kalau makam ini sudah mendapatkan banyak uang ya, baik dari orang-orang yang ziarah, orang-orang yang apa ya tidak ziarah misalkan naruh uang di situ. Uangnya ini buat apa sih? Kok ya nggak kepikiran, nggak neliti begini. Oh ternyata di makam itu kegiatannya banyak. Satu ada perawatan, namanya kebersihan di situ biar bisa bersih, biar bisa bagaimana orang nyaman di situ. Kan ya butuh yang namanya biaya. Dan yang terpenting adalah dari sisi kesosialan. Dari sisi sosial, dari sisi pendidikan, ini juga sangat bermanfaat sekali. Misalkan dari sisi sosial, biasanya saya sering kok melihat, misalkan dari yayasan makam apa seperti itu melakukan kegiatan santunan anak yatim atau ya santunan ke orang-orang yang kurang mampu begitu. Dan kalau hall itu juga memberi makan banyak orang lah seperti itu. Itu uangnya ya dari situ, dari mana lagi. Jadi semua yang ada di makam, maksudnya hasil kas gitu ya, hasil kas yang ada di makam itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, tidak untuk memperkaya diri, begitu. Ya adapun nah itu ada yang dibayar loh. Mereka ini menjaga, mau menjaga kebersihan, mau mengurus ini, mengurus ini. Kan ya itu butuh biaya juga. Itu kalau diiri, misalkan iri, iri di situ, ya monggo kalau misalkan mau diiri, hasut di situ, dengki, nggak suka ini orang Aswaja kok banyak uangnya ini nggak suka. Apa gara-gara itu, Pak? Mbok yo kalau misalkan membantah atau tidak sepakat dengan tabarruk, dengan tawasul itu dengan narasi yang ilmiah seperti itu ya, tampilkan dalilnya. Apa sudah kehabisan dalil? Sudah banyak yang membantah dalil yang ditujukan kepada orang musyrik kita bantah itu. Katanya kita minta kepada kuburan. Bukan, kita tidak minta kepada kuburan. Dan yang paling penting saya tandaskan ya di situ bahwa eh, hasil daripada sumbangan orang-orang yang ziarah itu tidak semerta-merta digunakan untuk membayar orang-orang yang merawat makam itu saja. Tetapi digunakan juga untuk misalkan pembangunan pendidikan, lembaga pendidikan, membangun jalan-jalan di sekitar. Itu, Pak. Jadi jangan terlalu sempit lah ya. Itu banyak uang malah bagus itu. Bagus sekali. Karena itu juga kembalinya kepada kemaslahatan ummah juga. Jadi ngapain ini kok malah diireni seperti itu istilahnya. Kok malah iri dengan ini, kok dinyinyirin seperti itu. Dan yang paling penting lagi saya sampaikan ya, orang ziarah ke makam para aulia itu tidak ada yang minta kepada wali. Kalaupun toh memang ada, yaitu diingatkan. Dan orang-orang yang ada di situ, pengurus makam biasanya ya, itu tugasnya diantaranya adalah itu, memberikan peringatan kepada orang-orang agar mintanya kepada Allah, bukan kepada wali. Itu Pak, yang namanya tawasulan, yang namanya tabarukan. Itu masuk ya dijelaskan berkali-kali kok enggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.